Ada orang nih cowok bapak-bapak, Dia nggak bales sampai kayak 3 bulan. Gue tanyain lagi kan, gue kayak itu 3 bulan itu sendal hiu udah masuk di Indo dengan harga di bawah cepek kan. Gue lagi ngebahas aplikasi setelah itu terjadi gitu kan, gue ngebahas, gue cari-cari literasi segala macam. Gue ketemu tuh sama fotonya dia, foto keluarganya dia promosi aplikasi yang lagi gue bahas. Jadi abis lo terima paket emang Iya, gunting-gunting harus lah. dihilangin Iya, gitu. bener-bener. Tapi sebenarnya kalau penipuan-penipuan kayak gini mungkin kita lebih ngerti ya. Tapi itu kadang orang tua kita nggak sih, maksudnya tuh itu ngeri banget. Apalagi sekarang tuh kadang cuma lewat link yang kayak dari forwardan grup-grup gitu tuh kayak sekali pencet aja tuh kan bisa kayak gimana gitu kan. Kesel sama penipunya, juga kesel sama gue kayak wah gue telat nih ngasih tau. Oh, lu bisa kesel ya sama diri lo ya? Kalau kita mah sering ya. Hai, balik lagi di podcast Kemana? Keluarga bersama sederhana. Yeay. Gue Kinan. Gue Vini. Gue Agia. Gue aja. gue Rahma. Ya, kita berkumpul lagi di hari Sabtu ya guys. Jadi emang kita biasanya tuh persepupuan ini tuh ngumpulnya di Sabtu. Kadang cerita-cerita yang kita bahas juga dari yang kayak kita nih pakai baju putih ini suci sampai yang tidak suci kita bahas kan. Cuma kali ini emang kita di podcastin aja. Nah, kan baju kita suci banget nih hari ini nih. Gimana kalau kita bahas yang nggak suci gitu? Kayak something yang tidak suci kayak Pengakuan dosa. enggak dong. Ya, Bu. Iya, susah ya. Lebih ke kayak kita ngebahas yang tidak suci itu, tidak suci sama dengan berbuat dosa nggak sih? Iya benar. Iya kayak nipu gitu. Kita bukan penipu ya. Kita bukan penipu, tapi kita nggak mungkin dong kita nggak ada cerita tentang penipuan gitu kan, atau kayak tindak kriminal yang kayak pernah terjadi sama kita, atau kita salah satu dari kita melakukan tindak kriminal gitu kan. Jadi kayak cocok deh buat diceritain gitu kan. Coba ada nggak yang punya cerita ditipu gitu ya dari kita berapa? Lima berlima ini gitu. Coba dari Tante Rahma apa ada? Oh ada sih. Ya udah kalau ada. Ya udah, iya. Coba apa dong? Jadi waktu itu kan gue kehilangan motor nih. Yang kedua kali waktu itu. Oh 2 kali hilangnya. Oke. Langganan. Setahun sekali. Dan namanya. Nih. Nah terus kayak gitu seminggu kemudian kan kakak jualan burung gitu kan. Ada orang nih cowok bapak-bapak What? Bro, what are you talking about, man? tiba-tiba nyamperin. Double. Cowok bapak-bapak. Maafkan aku saya. Ya jadi nyamperin terus awalnya sih nanya-nanya burung ya kan. Awalnya gitu. Nah terus tau-tau serempet. Bentar guys. Emang receh kan? Kita tuh emang receh. Bentar. Oke. Tiba-tiba nyerempet ke ini soal kehilangan motor gitu kan. Katanya dia bilang dia abis ngerazia motor katanya. Ini bapak-bapak tuh siapa mbak? Nggak tahu, gue ngiranya sih cuman awalnya ya orang mau nanya burung, kayaknya mau beliin burung gitu, mau beli burung kan. Tahu-tahu ya itu ngomong katanya dia abis ini, terus dibilang katanya ciri-cirinya motornya Beat, Honda Beat hitam kan. Terus gitu kan langsung manggil gue nanya platnya apa, karena si bapak itu nanya kan kalian cocok katanya gitu. Sebut tuh plat nomor motor gue, dia bilang nah iya benar tuh ada di pasar Minggu di Polsek katanya gitu kan. Terus gimana mau ditebus nggak gitu kan, dia bilang kalau gue sih secara pribadi gue udah mengikhlaskan kan. Gue udah bilang sama ibu gue juga udah nggak usah lah, biarin aja, emang belum rezeki pikiran gue gitu kan. Terus kata ibu gue
udah di ini aja, ditebus aja, nanti kalau emang ini dibawa ke Jawa gitu kan. Ya udah terserah, gue bilang gitu kan. Tapi kalau dari gue sih sebenarnya udah ikhlas tuh. Nah terus kalau si bapak ini ngomong kalau memang mau ditebus nanti saya bantu katanya gitu. Dia bilang juga, dia ngomong dia punya kenalan orang ngomongnya gitu kan, kenal. Enggak, dia ngomong punya kenalan gitu. Oh iya. Yang gitu. Kalau mau nanti saya anterin gitu kan. Akhirnya emang berapa nembusnya katanya gitu kan. Ya kalau langsung sih biasanya sekitar 1, kata dia ngomong gitu. Tapi kalau sama saya seikhlasnya aja, katanya ngomong gitu. Nah ibu tuh langsung jadi kasih aja 400 gitu kan. Akhirnya kakak gue dia juga ngomong katanya mau beli burung yang itu, ada gue nggak tahu burung apa tuh waktu itu, gue lupa. Jadi kakak gue ini sendiri tapi bawa burung, naik motor ngikutin dia kan, buat ngecek dulu katanya. Terus itu burungnya itu udah akhirnya nih ngikutin kan sampai pasar Minggu. Nah pas udah ini bener sampai polsek nih, tapi katanya di polsek itu ada puter balikan gitu. Nah pas ini si orang yang ngaku-ngaku ini ngomong, sini deh burungnya saya yang bawa katanya gitu, nanti masnya tunggu sini aja, nanti ini saya naruh motor dulu di dalam tuh katanya dia gitu. Pas udah ini burung juga udah dikasih ke dia, Si duit 400 itu juga udah sama dia. terus akhirnya dia katanya puter balik. Kakak sebenarnya kakak gue nungguin kan, kok orang nggak keluar katanya gitu. Terus nggak lama nelpon ke rumah tuh, langsung ke gua ngomong katanya si bapak-bapak itu ada nggak ke rumah katanya gitu. Karena memang jaraknya tuh udah lama banget, hampir sejaman tuh dari yang kakak kesana kan. Gue bilang enggak, nggak ada yang sini, gue bilang gitu. So, gue juga sebenarnya deh agak-agak kayak curiga juga kan. Cuman gue pikir, gue dari awal sebenarnya udah nanggepin udah males ya kan, gue bilang udah gue ikhlasin ikhlas, kan. iya. Terus nggak taunya pas ini pulang kakak gue ngomong nipu tuh orang ini. Wah akhirnya terus itu ya berarti emang udah diincer kayaknya kan. Jadi dia mungkin dia ngomong bit hitam, jangan-jangan dia sindikat juga. Iya, bener. Makanya dia tuh tahu pasti. Nah dia ngomong nanya plat motor mungkin kayak buat sekedar mastiin doang, ini masih inget nggak plat motornya atau gimana, gue nggak ngerti. Udah tuh, kira dari situ Double ya berarti ya. gue bilang makanya udah lain kali kalau ada kayak gitu udah nggak usah ditanggepin lah, gue gituin aja. Jadi tuh yang terakhir tuh kayak gitu. Wah, gila sih. Jahat banget. Maksudnya udah motor hilang 2 kali, masih nipu juga, gila sih. Masih ngambil burung juga, gila sih. Iya, burung 1 diambil. Kalau di ini juga burungnya juga harganya ya kakak kan burungnya bagus-bagus ya. Iya. Nah, tuh lumayan sih kalau dikira-kira. Tapi kalau kayak gitu nggak ada hipnotisan ya? Berarti bener-bener kayak emang ketipu aja. Oh, kayaknya enggak deh. Iya, enggak Secara sadar tapi kita ya. sadar sih. Kalau gue sih sadar. Kalau ibu gue kayak yang Karena mikirnya sayang nggak sih motor gitu kan, terus bilangnya polsek. Seoknum juga nggak sih sebenarnya kan? Oknum yang anggap, yang dia pikir kayak, nih gue oknum, gue polisi, dia sebenarnya oknum gitu kan? Iya. nah, kalau dipikir juga kan kalau kayak gitu kayaknya nggak ada biaya sih setahu gue kan. Nggak paham sih gue sejujurnya. Nggak tahu. Kan nggak tahu juga ya. Kalau dari Bagia ada nggak ketipu gitu? Atau menipu ya? Iya, atau menipu? Menipu sih biasanya. Ada. Tapi untungnya nggak sampai kayak Barama ya maksudnya. Biasanya tuh dari, gue kan jual beli online gitu. Adalah di satu platform buat jual beli barang bekas. Gue udah sering pakai platform itu, terus tapi biasanya tuh transfer ke e-commerce atau langsung ke rekening kan gitu. Nah si orang ini tuh minta pakai one click BCA. Waktu itu gue nggak paham tuh one click tuh apa ya. Terus kayak dia mintalah kayak data-data di kartu gue, kayak si nomornya, terus nomor CCV-nya juga dia minta. Tapi gue kayak kok
ngapain ya gitu. Terus gue cari dulu lah di internet itu bener apa enggak, ternyata tuh penipuan. Untungnya gue belum sempat ngasih. Kalau sempat ngasih tuh kayak mungkin Iya udah sih. kebobol kali ya. Iya, kalau kayaknya kayak udah gitu. deh. Itu serem sih. Jadi kayak kalau misalkan kalian nggak paham apapun soal transaksi gitu ya, yang secara internet gitu, mending cari info dulu sih kalau menurut gue. Jadi kayak harus hati-hati banget. Tapi Gitu selain deh. itu ada lagi nggak, maksudnya yang kayak yang bener-bener merugikan nih, kayak Mbak Rama kan bener-bener rugi gitu kan dia. Nggak ada sih untungnya kalau itu. Cuma ada yang lucu nih waktu itu. Apa tuh? Ada yang nelpon ke gue, terus kayak dia bilangnya apa ya? Gue lupa deh. Cuma ngomongnya gini kayak apa kabar? Udah lama nih nggak ngobrol gitu kan. Suaranya tuh cowok terus agak-agak Apa, yang sama kita juga nggak sih? Iya. Oh iya. Terus gue tuh suka males kan angkat telepon dari nomor yang nggak dikenal. Terus untungnya gue lagi sama mereka nih, lagi bareng-bareng. Terus kayak angkat gitu kan. Pas diangkat, bener dia ngomongnya kayak gitu, kayak ini si ini masa nggak kenal gitu. Oh si ini gitu. Terus akhirnya si Vini yang ngangkat, terus dia yang ngomong. Terus dia bilang kayak namanya seseorang Putri yang lah, bukan kita. gitu Iya ceritanya, iya iya. kayak gitu. Terus jadinya kita penipu. Itu kayak gabut aja nggak? Tapi sebenarnya kayak gitu tuh serem gak sih guys? Maksudnya kayak in case takutnya kayak HP kita diretas atau zaman. Tapi kayak saat itu enggak, ada Zaman lagi itu belum kayak ya, belum sih. ya. Iya belum. Lebih kayak emang orang suka nelpon random buat ngajak ketemu, ngajak ngobrol gitu-gitu, atau yang emang buat nipu. Untungnya sama kita nih dibecandain aja. Lucu sih jadinya ngobrol. Ngobrol dengan penipu. Ngobrol dengan penipu dan akhirnya dia sendiri yang matiin teleponnya kayak, oh ya udah ya saya mau ini dulu. Iya, dia udah bete sama kita. Dia udah bete sama kita. Dia udah bete. Gitu guys. Itu guys. Oke. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari aku sih, ini menurut aku lucu ya. Karena sebenarnya banyak sih yang lumayan ketipu gitu, lumayan banyak. Cuma ada satu yang lucu banget menurut gue tuh kayak, kalian tahu sendal hiu nggak sih? Tahu depan yang ada gambar giginya. hiu. Yang ada, iya. Itu sempat viral banget kan. Sempat kayak semua orang pakai gitu kan. Terus itu tuh tapi belum masuk Indo waktu itu, kayak bener-bener baru keluar, terus kayak masih viralnya tuh kayak di Cina, yang masih viral di sini. Terus gue tuh udah pengen banget sendal itu, kayak orang Indo belum ada yang punya nih gitu, kayak gue pengen nih gitu kan, gue pengen. Adalah di toko oren tuh jual kan. Terus gue kayak, tapi PO Kak 30 hari gitu kan. Terus kayak, oh iya nggak apa-apa. Gue udah bayar, terus gue kayak, saya mau yang warna ini ya, saya mau yang warna ini, pokoknya yang ukuran sekian. Iya Kak. Terus udah nih kayak, Kak pesanannya tolong diterima dulu ya, dia bilang. Jadi kayak karena nanti ngirimnya beda, dia bilang PO tuh ngirimnya beda, dia bilang gitu kan. Terus kayak, oh gitu ya Kak, nanti aja lah Kak kalau aku udah terima, aku bilang gitu kan. Enggak Kak, biar nanti uangnya masuk ke kita bayar ke si pihak pertamanya dari mereka gitulah ceritanya gitu kan. Karena kan kita sistemnya just tip Kak dari China, dia bilang gitu. Oh ya udahlah gitu kan, gue pesen tuh. Klik, maksudnya kalau kalian lihat harga-harga sekarang sendal hiu itu paling berapa sih? 80 gitu nggak sih paling ya, di bawah cepel ya. Itu gue beli kayak 200-an deh. Karena kayak masih di Indo tuh belum keluar gitu. Jadi kayak gue harus punya sendal hiu ini. Gue tuh kayak FOMO banget saat itu. Terus kayak gue harus punya sendal hiu ini, lucu banget, gue bilang gitu kan. Terus kayak udah gue pesenan diterima. Padahal belum gue terima dong. Gue tungguin sebulan, masih aktif tuh akun, kayak masih jualan segala macam. Terus gue ngeliat review si tokonya tuh juga bagus, maksudnya kayaknya nggak nipu gitu loh, maksudnya kayak yang nilai banyak segala macam gitu kan. Terus udah hampir sebulan, kok nggak ada follow up lagi nih dari si tokonya kan, kayak. Terus akhirnya gue doang yang kayak, Kak gimana sendal aku, udah Kak, udah belum ya Kak, masih di shipping, dia bilang gitu kan. Oh oke, gue bilang gitu kan. Terus kayak seminggu lagi gue tanya, udah lewat dong, maksudnya lewat 30 hari lebih gitu kan, kayak Kak gimana Kak, terus dia nggak bales, sampai kayak 3 bulan gue tanyain lagi kan, gue kayak itu 3 bulan itu sendal hiu udah masuk di Indo dengan harga di bawah cepek, katanya. Sakit hati ini gitu kan. Kayak, tapi kan ingin kayak mungkin yang 200 ini tuh beda kualitasnya gitu kan, bisa gigit apa gimana gue nggak ngerti. Terus kayak aduh. Terus kayak udah kayak gitu, gue chat nggak dibales. Tapi kayaknya kalau menurut gue tokonya tuh niatnya nggak nipu, tapi dia juga ketipu kayaknya deh dari si reseller Cina-nya itu kayaknya. Jadi ya udahlah, mungkin gue sampai mikir kayak mungkin bukan rezeki gue sih sendal hiu ini, sampai sekarang gue nggak punya. Gara sendal hiu. Gara sendal hiu, pokoknya gue jadi nggak punya.
Intinya gitu. Nih kalau dari Kakak Ajeng ada nggak Kakak Kak Ajeng Ajeng? kayaknya banyak nih Kakak Ajeng nih. Iya nih, dia terlalu melihat orang terlalu baik, sisi baiknya aja kan. Coba. Hampir mirip sama kayak Agia sih, kayak sempet jual online barang, tapi emang masih awam lah ya, masih newbie banget. Nah itu main metode pembayarannya kan kayak gue balikin lagi tuh ke yang beli, maunya lewat mana deh gitu kan. Terus cara pengirimannya mau lewat kurir apa, gue tawarin lah tuh. Maklum ya gue gak ngerti sama sekali. Tapi bener sampai gue pesenin Grab, GoSend gitu, abangnya tuh muter-muter, mapnya nggak ketemu. Sampai gue telepon berkali, ini alamatnya bener nih, ini. Iya bener. Dan mana tuh khasnya, gue nggak mau suzon ya, khas penipuan kan logatnya tuh kayak Kita ya, bukan iya. apa ya, terus dan dia tuh jadinya marah ke gue, padahal abang Grabnya tuh sampai balik lagi ke alamat rumah gue bilang ini penipuan kali. Di situ gue sadar, hah? Jadi kayak abang gosennya ini yang ngingetin gue kayak ini bohong nih, ini apaan sih, isinya nggak penting kan gini-gini. Ya tiba-tiba dikerjain malah. Itu sadarnya tuh justru karena orang si bapak ini yang nyadarin gue kayak ini penipuan. Kalau enggak, gue bakal nyari driver lain untuk ngirim ke alamat itu. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi pas lo ditelepon bisa nggak? Bisa. Dan dia menjawab. Jawab. Alamat bener. Kalau enggak, coba driver lain. Pokoknya dia kekeh. Dan jadinya kayak, ya itu kan gue udah duluan bayar si ojeknya ini kan. Dan terjadi, gue udah kadung bayar itu sih. Tapi untungnya nggak sampai ini. Iya. Barangnya diambil. Iya, sih. benar. Dan dia belum transfer. Belum. Oh my Jadi god. gue yang dikerjain. Oh iya. Bayarin ongkirnya lah ya gitu kan. Gak jelas banget sih itu awal-awal gue coba jualan di aplikasi Lo online. jualan apaan emang? Pohon 800.000 itu. Tote bag tas cewek gitu lah. Oh. Oke. Kalau center kita nih, kakak Laras ini kakak Kinan ada nggak cerita-cerita penipuan yang kayaknya beneran merugikan kamu gitu loh Kak? Maksudnya kan kamu tipe yang suka check out barang, terus barang yang kamu check out rata-rata kan maksudnya harganya lumayan pricey gitu kan? Maksudnya kayak ada nggak yang bener-bener kayak gue ditipu sekian gitu? Kalau cekot-cekot kayak cerita Agia atau Vini atau segala macamnya sih, alhamdulillah nggak pernah tuh ya. Nah, cuman waktu itu adalah penipuannya jadi zaman-zaman COVID. Pas gue juga termasuk karyawan yang kena PHK gitu. Gue dirumahkan tuh. Nah, pada saat itu di rumah kayak, aduh gimana ya cara bisa menghasilkan uang gitu. Dulu kan belum zaman-zaman TikTok kayak seramai sekarang gitu kan, segala macem. Nah, Maaf guys, terus. Nah, gue tuh akhirnya nyoba berpikir gimana sih cara dapetin duit dari internet gitu kan. Ada nggak ya caranya gitu, karena penasaran juga. Nah, gue sama temen gue tuh waktu itu. Jadi, gue sama temen gue ini, teman kantor lama gue. Dia itu posting bukti penarikan gitu ya. Udah untung 600.000, 500.000, gitu-gitu. Penarikan. Nah, pada saat itu gue kayak langsung tertarik kayak, ih, ada ya Menghasilkan uang seperti ini itu, ya. Dan yang iya, gue iya. kenal ini, ya teman gue di kantor lama gue gitu ya. Nah, udah gitu makanya gue langsung kayak ngontak dia, terus gue nanya kayak ini dari mana kok lo bisa menghasilkan uang sebanyak ini gitu kan. Terus dia bilang lah di situ kan, gue pakai aplikasi A gitu. Oh, pakai aplikasi A, cara mainnya gimana? Jadi yang gue inget waktu itu kayak nge-like sosial media. Iya. Kayak gitu tugasnya. Nah, gue akuin pada saat itu ya literasi gue tentang penipuan online gitu ya, apalagi aplikasi gitu-gitu, gue kurang gitu ya. Terus akhirnya, oh gitu, terus cara kerjanya gimana? Nah dia tuh bilang, oh cara kerjanya tuh cuman nge-like aja, nge-like, komen, nge-follow. Nah udah tuh gue ikutin tuh kan. Dan di awal-awal itu gue disuruh deposit
sekitar 600.000, gue ingat banget tuh. Terus lo kirim? Terus gue deposit memang ke aplikasi itu gitu kan, Iya, gue iya, kasih kan. Nah, terus gue deposit, udah. Terus tiba-tiba, ini gue belum pernah penarikan sama sekali kan. Terus tiba-tiba, lah kok gambar, kan kita kayak dimasukin di sebuah grup gitu kan. Loh kok di grup ini mulai rame-rame kok orang-orang pada nggak bisa penarikan. Oh dia? Ya, tapi memang di situ gue belum pernah penarikan lah. Gue bilang, lah gue aja belum pernah penarikan ya kan. Tiba-tiba orang-orang udah teriak-teriak pada nggak bisa penarikan. Nanti gimana gitu kan. Iya. Terus ya udah dong, akhirnya gue tanya sama teman gue ini gimana nih. Iya nih, saya juga nggak bisa penarikan gitu kan. Terus udah gitu, temen gue bilang gitu, ada pengumuman lagi baru di grupnya. Ya buat teman-teman yang mau penarikan, deposit lagi sekian, mungkin 500.000 lah. Oh. Nanti kalian bisa Melakukan penarikan. Terus temen gue yang bilang ini, jangan deh, kayaknya nih penipuan nih, gini. Sedangkan temen lo tuh udah melakukan penarikan sekian Iya, gitu ya. Iya. Nah, terus akhirnya kan gue kayak, tapi dalam hati tuh kayak masih emosional, kayak gue kayaknya harus Dapet penarikan, nih, iya gitu bisa nih. Tapi satu sisi kayak, iya aneh banget ya, kok kayak gini gitu. Sampai akhirnya bener, jeder, websitenya itu nggak bisa diakses sama sekali. Langsung ngilang begitu aja guys. Kayak gue langsung, ini gimana nih duit gue 600.000, angus. Terus gue kontak dong teman gue ini kan, ini gimana nih gini-gini. Terus kata teman gue, iya nih gue juga rugi. Terus dalam hati gue, ya Allah, ini benar gue ditipu nih, kayak gini kan. Dan ternyata ya kesini-sini gue pahamin itu ya kayak model-model aplikasi Ponzi gitu yang sering memang gue bahas di YouTube gue gitu. Tuh, Dari guys. awalnya dari situ gitu. Guys, kalau kalian mau lihat penipuan-penipuan di dunia ini yang lewat aplikasi, dia tuh sebenarnya ngejelasin banget sih. Karena mungkin dari kejadian itu ya, jadi Ya, kamu mulai dari situ searching gimana penipuannya. Oh, iya gitu. bagus sih. Nah, lucunya lagi ada beberapa teman gua yang ya gua akuin lah, sebenarnya dia pinter nih. Bahkan bisa dibilang pekerjaannya sangat amat kok iya lo bisa sih main aplikasi kayak gini kan? Karena pada saat itu gua posisinya di PHK, gua nggak punya kerjaan gitu kan. Nah, dia itu memang dia cowok, dia itu tipe yang menurut gua story tuh upload dia dapat penghargaan dia upload gitu-gitu lah, pokoknya dia tipe yang upload gitu kan. Nah, waktu gue lagi ngebahas aplikasi setelah itu terjadi gitu kan, gue ngebahas gue cari-cari literasi segala macam, gue ketemu tuh sama fotonya dia, foto keluarganya dia promosi aplikasi yang lagi gue bahas. Hah? Sekeluarga, Kak? Sekeluarga. Gue ngeliat fotonya tuh dia kayak di rumah, ada ibu, ada bapak. Pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya gue ngeliat laki-laki yang udah dewasa, dia udah tua, dan dia juga kayak di rumah fotonya lagi berdiri gini. Terus dalam hati gue kayak, giliran lo yang berprestasi lo share di sosmed, gilirannya kayak gini kok lo enggak gitu. Tapi lo main aplikasi yang kayak, gitu. Dan itu kalau dicari masih ada tuh fotonya dia, karena gue nggak blur. Kayak gue nggak blur sama sekali deh. Gue masih mampang itu. Terus ada lagi teman gue juga, cowok juga, sama nge-share di sosmednya dia, bukti penarikan gini-gini. Gue udah pernah kena nih kayak gini nih gitu. Tapi maksudnya mereka ngupload kayak gitu tuh sometimes mereka tuh tahu mereka ketipu atau emang kayak mereka yang nipu gitu loh. Mereka agennya gitu pasti. Nah, bisa jadi agen atau memang dia juga nggak tahu nih, karena ngeliatnya kayak cara dapetin duitnya Masuk gampang nih, banget soalnya nih. masuk langsung rekening gue kayak gitu kali ya. Gitu. Nah, makanya gue awal-awal gitu juga masih nggak percaya. Nggak mungkin nih gue ditipu nih, nggak mungkin gitu kan, masih awam ya. Setelah gue pelajarin, kayak gini ternyata cara mainnya, ya Allah, bener-bener bodoh banget gitu kan. Tapi ya menurut gue orang-orang yang paham itu kalau kayak gitu itu jahat banget sih. Itu bener-bener. Bener-bener. Karena gue ngerasain kayak PHK, nggak punya kerjaan, Nyari duit- kerja susah, lagi COVID duit juga kan. segitu-gitunya Iya, gitu iya, kan. iya. Ya, akhirnya, tapi ya dari situ ternyata kayak Allah ngasih jalan lain, gue bikin Bener. YouTube ya untuk ngebahas kayak gitu-gitu Iya. gitu guys. Buat membantu orang lain di saat seperti Iya, itu ya. karena gue ngerasain banget kayak ketipu. Gue tuh mungkin nominalnya masih kecil ya. Enggak sih, saat itu aja, untuk saat ini aja segitu udah gede nggak sih sebenarnya? Gede. Tapi kalau lo lihat korban di sosial media itu sampai ratusan juta sampai puluhan juta gitu. Jadi kalau dibandingin ya, itu gue masih kecil sih segitu. Kondisinya lo habis Nah Iya, bener. Iya. Tapi kalau misalkan gue deposit 5 juta ini, wah bisa makin
Ini kalau kalian, nih teman gue ada cerita sih, dia penipuan resi kalau kalian tahu. Resi? Apa Iya. Jadi dia tuh sebenarnya nah nyebutnya kita sebagai orang nih kayak nyebutnya penipuan resi. Jadi dia tuh pernah dia tiba-tiba pagi-pagi ditelepon kayak, "Kak, nanti toko oren kamu keblokir nih gara-gara kamu nge-review something barang ada resinya." Terus kayak intinya itu tuh nggak boleh lah, intinya kayak gitu kan. Terus kayak nanti akun kamu diblokir lah nanti. Nah mungkin kayaknya itu ada hipnotisnya juga gitu loh. Jadi kayak dia tuh, oh iya gitu ya kak, oke deh. Terus saya harus ngapain? Dari situ tuh dia dibawa ke aplikasi ABC kayak pinjol gitu. Terus duitnya diambil gasak semua dan itu kalau di total tuh teman gue kena sekitar 20 sekian juta. Iya, dan itu tuh dia bener-bener kayak dia masih kuliah aja dia beasiswa loh kak. Maksudnya kayak maksudnya kayak buat bayar kayak gitu dia dari mana? Dia tuh kayak dia baru sadar setelah aplikasi pinjol ke-3 apa ke-4 gitu. Dia baru kayak, "Hah? Emang aplikasi ini nyambungnya sama toko oren apa?" Dia bilang gitu kan. Terus kayak, "Ya coba aja dulu." Terus dia kayak akhirnya dia nangis kan kayak, lu jahat banget, lu nipu gue, itu jahat banget." Dia bilang gitu kan. Gue tuh maksudnya kayak ya gue tuh nggak kerja, gue tuh susah gitu. Lu nipu gue kayak gini tapi habis itu dia bener-bener hilang aja, orang hilang, duitnya udah ditransfer ke si penipu sekian puluh juta. Terus kayak dia akhirnya ngurusinnya tuh bener-bener ribet banget. Dan untungnya dia itu kan anak gereja ya, jadi di gerejanya dia tuh ada lawyer yang mau bantuin lah intinya kayak gitu. Tapi tetap aja penipunya tuh nggak ketangkep. Jadi penipunya nggak ketangkep, tapi pas dicek-cek itu katanya di daerah Surabaya gitu loh penipunya, apa Semarang gitu gue lupa. Terus tapi ya itu dia kadang sometimes dapat tagihan juga kayak gitu, dapat tagihan kayak dia bilang kayak ya udah nggak usah dibayar nggak apa-apa karena kan duitnya juga nggak masuk ke rekening kamu, dia bilang kayak gitu kan. Tapi kan tetap aja maksudnya kayak penipuan sekarang tuh jahat banget nggak sih maksudnya kayak, dan ini nggak 1 orang, ada 2 orang teman gue yang kayak gitu. Yang satunya lagi sih nggak segede yang pertama ya, kayak 10 jutaan, cuma kayak anak kuliah kan tetap aja ya kalau disuruh tiba-tiba bayar segitu dapat tagihan segitu. Tambah lagi nanti atas nama si teman lo kan? Iya. Berarti nanti ada di BI checkingnya iya. Nah itu dia kalau kayak gitu tuh ngurusinnya kayaknya ribet banget nggak sih? Terus buat daftar kerja juga susah kan biasanya. Takutnya iya. Iya. Kalau Tante Gia ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Atau penipuan lainnya gitu, atau kayak tindak kriminal yang Tante Amba kali ngerugiin ya? orang lain gitu? Gue inget tadi gara-gara itu, jadi kan gue suka belanja online ya. Nah dulu tuh kalau misalkan ini pasti itu nggak pernah gue sobek atau nama alamat itu nomornya nggak pernah gue hilangin. Iya, Jadi, bahaya sih. pas gue buka langsung aja gitu gue buang. Nah, waktu itu tiba-tiba ada yang WA gue, "Kak ini paketnya jatuh," ngomong gitu. Padahal gue bilang paket, kayaknya saya nggak mesen paket, gue bilang, tapi namanya nama kakak, nomor kakak benar kan, karena emang di foto nama dia tuh kondisinya tuh plastiknya emang udah kayak bekas ya namanya udah di tempat sampah, mungkin dia ngambil lagi kali ya. Terus gue cek kan, itu kan kelihatan tuh nomor resinya, gue cek dan itu udah gue buka paketnya. Terus gue bilang, itu emasnya dapet dari mana? Gue bilang gitu kan. Iya jatuh kak paketnya, jangan awas, gue bilang ini itu bukan paket jatuh, itu udah saya buka paketnya, udah saya buang, itu masnya dapet dari mana, gue bilang gitu. Akhirnya dia langsung kayak, yang mungkin tadi dia mau nipu kali ya, akhirnya dia bilang, "Iya kak, makanya lain kali hati-hati kak." Jadi dia Info. yang bikin tuh dia kayak ngomong, "Iya kak, makanya lain kali hati-hati ya kak," katanya gitu. Tiba-tiba, lo kan niat, mungkin kalau gue nggak ngomong itu paket udah gue buka, makin berlanjut ya kan. Jadi kan dari situ akhirnya kalau misalkan gue belanja langsung gue gunting aja. Iya sih itu bahaya sih. Tapi sebenarnya kalau penipuan kayak gini mungkin kita lebih ngerti ya, tapi itu kadang orang tua kita nggak sih, maksudnya tuh itu ngeri banget. Apalagi sekarang tuh kadang cuma lewat link yang kayak dari forwardan grup-grup gitu tuh kayak sekali pencet aja tuh kan bisa kayak gimana gitu kan. Terus kalau Kalaras nih, dari kan kamu suka banget nge-review kayak aplikasi-aplikasi penipuan gitu. Menurut kamu ada nggak sih yang kayak, wah ini parah banget sih kayak gitu? Kayak se-real itu buat nipu gitu, kayak lu niat banget sih mau nipu sampai kayak gini kayak gitu. Banyak sih gua kalau kayak gitu udah kayak macam-macam. Yang paling menurut kamu paling kayak, wah gila sih ini orang niat banget nipunya sampai kayak gini. Kalau
waktu itu sih ini teman gua, jadi lagi liburan panjang, orang-orang pada mau liburan kan. Nah teman gue tiba-tiba posting hati-hati sama akun ini gitu. Nah notabene kan dia teman baik gua kan, terus gua langsung kayak kenapa lu? Kenapa? Iya gue habis kena tipu. Jadi dia udah booking duluan kayak villa gitu sekitar 1, atau 1,5 atau 2, gue lupa lah, pokoknya kayak 1 jutaan sekian. Oh coba gue lihat ya, gue ternyata tuh suka kadang kita buka Instagram tuh ada sponsor gitu kan. Nah, dia itu katanya ngeliatnya dari situ, tiba-tiba ada iklan, loh kok villa murah nih gitu kan. Oh udah deh gue di sini aja, terus dikontak, direspon. Terus pas gue lihat lagi, gue coba lihat ya, gue cuman bantu nelusurin doang, tapi kalau untuk sampai ke pelakunya gue juga nggak punya akses ke sana. Iya. Ternyata pas gue lihat banyak banget komplotannya ternyata. Komplotannya menurut gue komplotannya kenapa? Karena dari foto yang sama itu dia punya akun IG itu banyak banget. Akun IG satu lagi di sini. Gue bilang gila permainannya. Apa akhirnya gue iseng nih. Gue coba ya, terus si temen gue kebetulan udah diblokir tuh, dia di chat nggak di respon, terus lewat message yang di IG juga nggak direspon. Gue iseng lah nih, terus gue iseng masih buka kak ini, terus gue bilang mau villa yang ini dong. Oh ya kita masih available gini. Padahal kalau gue cek di mana Traveloka atau yang lainnya gitu kan, itu udah nggak ada, udah full. Iya full kan, karena musim liburan gitu kan. Nah terus ya udah gitu gue iseng, yaudah nih saya booking ini kak ya, tapi gue lama-lamain karena gue kerjain kan. Terus jadinya ujung-ujungnya gue transfer ke dia pakai bukti rekening palsu. Iya. Oke. Nah kayak gitu. Cuman abis itu gue bikin konten sih terkait hotel itu, kalau nggak salah gue bikin konten dan ternyata itu banyak banget dia ini, bahkan kayaknya di TikTok juga kayak kelihatan memang proper. Oh fotonya di sini ada ruang tamunya, misalkan ada tempat tidurnya, kamar mandinya, luas ininya. Ternyata ya mereka tuh kayak ngambil mungkin dari konten-konten yang di TikTok tapi dia foto screenshot ya, kali ya. kayak gitu. Jadi banyak. Pas gue telusurinnya sekarang bisa ya nyari find similar Foto. iya kayak gitu bener. Itu kan bisa kan. Nah ya udah dari situ tuh. Tapi itu gue langsung kayak gila, tega banget sih. Nah lucunya pada saat gue posting itu di Facebook, gue masukin ke grup kan, banyak yang kontak gue, kak mau dibantuin nggak? Saya bisa akses si penipu ini nih nomornya gitu. Terus si orang-orang ini yang nawarin jasa. Terus gue bilang, maaf ya, bukan gimana, soalnya kan saya baru ketipu. Kok saya ngeluarin duit lagi? Karena gue juga takut kan ketipu. Karena memang gue di postingan itu gue nggak bilang ini teman gue nggak bilang, gue cuman baru ketipu gini gitu. Jadi mungkin orang nilainya seakan-akan gue yang ketipu kan. Nah, terus ada yang ngerinya tiba-tiba ada yang kontak gue gini di chat Facebook. Kak saya bantu dia gini-gini. Terus iya makasih. Ya kakak nggak percaya sama saya bisa bantu gitu. Bukan mas, bukan saya nggak percaya, teman uang saya tuh ya udah segitu-gitunya udah habis gitu kan. Terus dia langsung ngirimin lagi tuh, dia ngirimin foto KTP gue. Kan di KTP ada foto kan, foto KTP, foto. Nah itu gue langsung kayak Nomornya sama kak? dia cuma nunjukin screenshotan ini foto KTP, fotonya doang tuh. Terus gila, terus gue langsung Enggak, nomor KTP-nya nomor lu? Nggak ada nomor. dia nggak Nggak ada. Nah dia baru ngirim foto kan, terus gue bilang, terus dia gini, kakak masih nggak percaya saya bisa menelusuri si penipu ini, dia gitu kan. Terus gue takut tuh di situ, gue ngeri banget nih bermain dengan orang kayak gini. Gue bilang, iya maaf mas, bukan saya ini, sekali lagi uangnya. Terus abis itu dia ngirim lagi, tahu gak, data nomor NIK gue, alamat gue, nama ibu gue, sampai detail yang ada di KTP tapi tambah nama ibu. Gue kayak Allahu Akbar. Terus habis itu masih itu dia menawarkan jasa, beneran kak saya bisa nih. Terus ya udah deh, ini saya kasih aja data. Jadi dia habis itu ngasih data si pelacak si pelaku itu. Jadi di sebuah daerah di situ titik koordinatnya ini, tapi saya batasnya cuma sebatas ini ya kak, saya cuma bantu. Oh iya makasih ya mas. Habis itu gue ya udah kabur. Gila, serem banget nggak sih? Imbalan gitu. Enggak, akhirnya enggak, karena gue udah bilang enggak ada ya mas. Ya udah deh, ini saya cuma ngasih ini aja nih titik koordinat si penipu itu, dia di ini gini-gini. Niat dia baik, tapi cara dia sampai ngirim data lu tuh serem sih. Ngeri. Jujur.
gue maksudnya ya kita tahu ya kita data kita udah bocor segala macam gitu ya, tapi pas kayak gitu tuh kayak makin shock gitu Iya lah, pastilah. gitu sih. Kalau kalian ada pengalaman lain atau kayak orang tua sering kali ya orang tua ya Kalau tiba-tiba gue pernah tuh kemarin Kenapa? paket datang ke rumah. Nah di rumah kan cuma ada bokap sama nyokap doang. Terus ada datang satu paket. Biasanya gue tuh kalau gue beliin paket buat mereka, gue selalu bilang kayak ini ada paket mau datang hari ini misalnya gitu. Nah ini tuh nggak ada yang ngomong, terus tiba-tiba ada paket di rumah. Terus nanya kan bokap nyokap gue kayak ini siapa yang beli? Terus gue bilang enggak, aku nggak beli gitu. Terus dilihat kan resinya, emang bener tuh di resi itu ada pengirimnya, terus ada alamatnya tuh bener-bener di rumah dan ada nomor HP yang tertera tuh nomor HP yang orang rumah gitu maksudnya. Jadi kayak seakan-akan ada yang beli terus buat dikirim ke sana kan kayak gitu. Tapi tuh bayarnya COD. Hah? Bayarnya iya, COD terus kayak nggak ada nih kita Iya, nggak banyak pernah tuh, beli barang COD gitu, Iya. apalagi buat orang tua ngapain COD. Terus akhirnya si bokap gue tuh lebih kayak paketnya ini kali, paketnya itu gitu. Terus tapi kayak udahlah dibayarin aja, akhirnya ya udah dibayarin. Terus Itu pas gede dibuka isinya cuma gelang, tapi gelang imitasi gitu deh, gelang-gelang kayaknya kayak gitu. nyokap gue ngomong Iya. deh cerita deh ada Pak D nih. Waktu itu bokap nyokap lo masih tinggal di rumah gue. Nah, dipikirnya bokap gue itu paketnya nyokap lo. Karena COD terus nggak enak kan mau ngomong ke nyokap lo, jadi kayak udah dibayarin aja gitu. Ternyata penipuan guys. Jadi mungkin nyambung ke ceritanya Barama ya. Jadi abis lo terima paket emang Masih ya, data tuh gunting harus lah. dihilangin Iya, gitu. bener. Gitu sih benar banget. Kakak Ajeng ada lagi nggak cerita-cerita Kakak aja penipuan jangan gitu? Kakak aja. Dia kayak orang dibully. Kayak, kalau nyambung ke penipuan orang tua, Kamu pelakunya ya. Kamu pelakunya. maaf bukan. Nggak terjadi sama gue, tapi gue termasuk di situasi yang Ada di ada di situ lah. situ gitu. Iya, iya. Jadi kejadiannya itu di kantor. Bapak-bapak emang duduk di kantor tuh sebelah gue. Nggak tahu tuh gimana, tiba-tiba pagi dia udah nerima telepon bilang dari Dukcapil nih. Saya bisa bantu apa sih dia bilang verifikasi IKTP kalau nggak salah deh. Nah, itu kan kalau orang nelpon di depan kita kan kadang kayak kita dengerin, kadang enggak, kadang ya Iya, iya, seenggaknya aja gitu. Terus lama-lama tuh teleponnya kok kayaknya intens banget, sampai tuker WA kayaknya. Sampai si bapak ini kan kebetulan posisinya tuh bisa keluar kantor lah ya, bisa mobile gitu. Nah, udah nggak ketrek lagi tuh sama gue. Tahu-tahu pergilah kemana tahu dia mungkin ke kantin atau merokok dulu lah. Terus balik-balik ternyata dia masih berhubungan dengan orang yang ngaku-ngaku dari Dukcapil itu, bilang iya nanti saya klik gitu lah pokoknya. Gue udah kayak apaan nih, kok main klik aja. Ya kayak walaupun gue nggak deket-deket amat, tapi kan kayak iya orang tua, terus kita kayak aware kayak ini penipuan deh, kayak kita udah notice duluan. Itu ya gue tuh kayak merasa telat gitu ngasih taunya ya, karena gue juga sibuk dengan laptop gue. Itu tahu-tahu si bapak ini udah nunjukin HP-nya ke gue, nih lagi loading. Loading. Nah, loading aplikasi IKTP itu. Gue kaget, gue di situ langsung ngerasa, wah gue jangan-jangan telat ngasih tahu nih bapak nih, gara-gara gue lost dia turun sebentar keluar kantor, nggak lagi sama gue balik-balik dia udah otak-atik kan, gue nggak tahu. Itu gue kaget, langsung gue omelin tuh bapak ngomong gini, Pak, ini tuh penipuan, gila lah ya. Bukan gue kayak Tapi ini mah handphone masih loading apa udah lock cancel? enggak, kayak nggak bisa diotak-atik, ngeblank. Kayak Oh gila serem banget. Gitu kayaknya sih itu dia. tuh serem banget. Terus gue nanya kan sama dia, lo tadi disuruh ngapain aja Pak, lo kenapa ngomong apa aja gitu ya. Ini dia nanya anak enggak gitu-gitu, kok dia tahu semua ya gitu. Ya namanya penipuan udah tahu lah ya, gini. Tapi nanti namanya disensor aja ya. Nggak enak gue. Apa namanya, itu tuh ya namanya juga orang tua, mungkin dia ke kantor, ke kantor belum sarapan kan, faktor-faktor nggak fokus kan banyak tuh. Iya bener. Itu tuh dia bilang pokoknya sampai sempat video call
Jadi dia ngasih tutorial buka aplikasi ini ya, klik ini ya, nah itu tuh diikutin semua. Itu padahal kan gak hipnotis ya, jatuhnya kayak virtual ya. Iya. Tapi bisa. Iya ya. Iya, Jadi kayak bisa. gue tuh kayak kesel sama penipunya, juga kesel sama gue kayak wah gue telat nih ngasih tau. Oh, lu bisa kesel ya sama diri lo ya? Kalau kita mah sering ya. Karena kejadian itu bener-bener di sebelah gue gitu, dan gue nggak bisa berbuat apa-apa guys, sampai akhirnya tuh berhari-hari, sebulan bapaknya tuh udah nggak fokus kerja, duit dari semua Mobile banking gitu. mobile bankingnya sama apa sih kayak GoPay gitu-gitu E-wallet ya. itu ludes. Nol. Astagfirullah. Yang aman itu banknya dia yang nggak terhubung sama mobile banking, emang nggak taruh di HP, itu utuh. Terus apa namanya, ya itulah kayak semua KTP, kakak, dia anak punya berapa, semua pin tuh udah harus ganti sih. Itu ngurusnya gila deh, susah kalau udah kena kayak gitu. Iya sih. Nah. Gila sih, kalau tapi penipuan ya. Tapi kalian ingat gak sih kayak ada penipuan, ini dulu ya zaman gue SD gitu, kayak ini anaknya bapak kecelakaan nih. Oh iya. Itu nyokap gue pernah kena kan, padahal gue lagi tiduran di samping dia. Ibu, anak yang mana? Kan anak emak gue doang kan kayak, Oi. Penipu juga pelawak kayaknya. ibu juga pelawak, pasti kayak anak yang mana, anak siapa? Iya anak ibu, kayak oh gitu, ya udah deh biarin. Ya, pokoknya semoga kita terhindar dari Benar, penipuan ya benar. guys ya. Karena emang ya Bahaya sih. bahaya. Tips-tipsnya mungkin Iya tuh apa tips. kayak menutup podcast. Tipsnya transfer aja ke nomor Di sini ada Saweria, nanti di deskripsi ya. Bisa langsung diklik di situ aja. gitu guys. Ya, Tapi kalau tipsnya ya emang harus lebih hati-hati sih, maksudnya kayak kalau ada tukang, kalau ada nomor nggak dikenal, atau kayak orang yang tiba-tiba ngirim link yang kayak linknya tuh kayak udah deskripsi linknya tuh udah nggak jelas, iya, atau kayak kurir paket bukan yang biasa nganterin kalian paket, tiba-tiba kayak halo ada paket COD, kalian ngerasa nggak itu kayak pokoknya sekarang tuh sebenarnya semakin berkembangnya zaman, apalagi ada AI ya, kita harus lebih banyak hati-hati sih menurut gue, kayak jangan terlalu gampang percaya sama orang lain sih, apalagi orang-orang yang kayak percayaan banget sama orang begitu loh, kayak kadang kan dari nggak usah dari WA gitu, kadang kayak dari temen aja tuh bisa nipu gitu loh kalau in this ekonomi gitu kan, jadi kayak harus lebih hati-hati aja sih. Betul. Kicau. Kayak ya mungkin itu dari tips-tipsnya dari Kakak Queenie, atau ada yang lain ingin memberikan Tambahan dan pengalaman. Coba orang yang dari motornya hilang 2 kali ada tips gak ya? Iya benar. motor hilang 2 kali guys. Iya. Waktunya sebentar lagi, nggak nyampe. Iya, setiap setahun sekali. Iya, itu ada tips gak? Hati-hati aja lah. Pokoknya dari kita stay safe, stay health. Oke guys, mungkin itu aja. Kalau kalian punya komentar lainnya bisa ditulis di bawah. Ada cerita penipuan kalian bisa ditulis di bawah gitu guys. Oke guys, mungkin itu aja ya. Benar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye bye.